Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lanjutan pembahasan soal untuk CAT calon anggota PPK maupun PPS. Langsung kita lanjut. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah A. Desa kelurahan atau gabungan desa kelurahan, B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Jawaban yang benar adalah C. Kecamatan atau gabungan kecamatan. Lanjut soal 52. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah disusun delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri konferensi meja bundar yang diketuai oleh A. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, B. Sultan Hamid, C. Muhammad Rum, D. Dr. Andes Muhammad Hatta, E. T.B. Simatupang. Jawabannya adalah C. Muhammad Rum. Masuk soal 53. Pembangunan yang ramah lingkungan merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini harus tercermin dari kinerja A. Seluruh sektor pembangunan, B. Pembangunan industri, C. Pembangunan pertanian, D. Pembangunan transportasi, E. Pembangunan telekomunikasi. Jawabannya adalah A. Seluruh sektor pembangunan. Masuk soal 54. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri maupun dan pemilihan yang terdiri atas kecuali A. PPK, B. PPS, C. KPPS, D. Pantarli, E. Panwasdes. Jawabannya adalah E. Panwasdesa atau Panwasdes. Masuk soal 55. Menurut peraturan KPU pasal 16 tahun 2017, komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A 20%, B 30%, C 40%, D 50%, E 10%. Jawabannya adalah B 30%. Masuk soal 56. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. PPK. Maaf, saya ulangi. A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Jawabannya adalah E. Kantor Akuntan Publik atau KAP. Masuk soal 57. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First and post deposit, D. Suara terbanyak, E. Proporsional. Jawabannya adalah A. Distrik berwakil banyak. Lanjut soal 58. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten atau Kota adalah A. Desa atau kelurahan atau gabungan desa kelurahan, B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Jawabannya adalah C. Kecamatan atau gabungan kecamatan. Lanjut soal 59. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut kecuali A. Anak di bawah umur terdaftar, B. TNI atau Polri terdaftar, C. Orang yang belum usia 17 tapi sudah menikah, D. Pindah domisili tapi masih terdaftar, E. Orang meninggal tapi terdaftar. Jawabannya adalah C. Orang yang berumur 17 tahun tapi sudah menikah. Kita masuk soal 60. PPS wajib memperbaiki DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu selama sejak diumumkan. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawabannya adalah C. 14 hari. Masuk soal 61. Daftar pemilih tetap DPT ditetapkan paling lama sejak berakhirnya perbaikan DPS hasil perbaikan. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawabannya adalah A. 7 hari. Masuk soal 62. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. PPS. Jawabannya adalah C. KPU Kabupaten Kota.
Masuk soal 63. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama untuk mendapatkan dan masukkan tanggapan dari masyarakat selama A. 7 hari, B 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Jawabannya adalah C 14 hari. Masuk soal 64. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPK, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. KPPS. Masuk soal 65. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari A. Pihak asing, B. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya, C. Pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, D. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Masuk soal 65. Panwaslu kelurahan atau desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau kelurahan yang dilakukan oleh A. PPS, B. Pelaksana kampanye pemilu, C. Peserta kampanye pemilu, D. B dan C benar, E. A, B dan C benar. Jawaban yang benar adalah jawaban E, A, B dan C benar. Soal 67. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa kelurahan, maka diberikan sanksi administrasi oleh A. PPK, B. Panwaslu Kecamatan, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten Kota. Masuk soal 68. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Panwaslu, E. Bawaslu. Jawabannya adalah C. PPS. 69. Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Panwaslu, E. Bawaslu. Jawabannya adalah C. PPS. Masuk soal 70. Pengamalan Pancasila dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional merupakan karakteristik Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Ideologi terbuka, D. Kepribadian nasional, E. Pendidikan Pancasila. Jawabannya adalah C. Ideologi terbuka. Jawaban 71. Siapa yang berwenang menyeleksi dan menetapkan anggota Panwaslu Desa Kelurahan? A. Panwaslu Kecamatan, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Camat bersama Panwaslu Kecamatan, E. Kepala Desa. Jawabannya adalah A. Panwaslu Kecamatan. Masuk soal 72. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah A. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan, B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, C. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan terdaftar pada pemilih tambahan, D. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili di TPS yang bersangkutan. E. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, dan C benar. Masuk soal 73. Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah A. Mandiri, B. Profesional, C. Transparan, D. Idealis, D. E. Efektivitas. Jawabannya adalah D. Idealis. Masuk soal 74. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi di bawah ini kecuali A. Rapat pemungutan suara, B. Mengawal proses pelaksanaan pemberian suara, C. Pemeriksaan persiapan hasil pemungutan suara, D. Pengucapan sumpah janji pengawas TPS dan saksi, E. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara. Jawabannya adalah D. Pengucapan sumpah janji pengawas TPS dan saksi. Masuk soal 75. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi A. Pembukaan TPS, B. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara, C. Memeriksa keadaan surat suara, D. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir, E. Penyerahan daftar pemilih sementara kepada saksi yang hadir dalam pengawas TPS. Jawabannya adalah E. Penyerahan daftar pemilih sementara kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Demikianlah jawabannya adalah E. Demikianlah sudah kita bahas 25 soal. Nantikan pembahasan soal-soal berikutnya dan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti, like, subscribe, komen, dan share seluruh video-video kita. Dan nantikan video kita berikutnya. Sukses bagi Anda. Terima kasih.